Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tax planning perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Ahmad Roni Erlangga, Ardina Salsabila, Erdiawan Dimas, Farid Fajrul, Herviana Andrani, dan saya sendiri Muhammad Dwiki. Table of Content. Yang pertama, definisi hubungan istimewa, PSAK, dan perpajakan. Yang kedua, perpajakan atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Yang ketiga, kewenangan DJP. Yang keempat, penentuan harga pasar wajar, arm's length principles. Definisi hubungan istimewa dari menurut PSAK dan juga menurut perpajakan. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK sesuai dengan PSAK nomor 7 Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009, yaitu hubungan istimewa menurut PSAK yaitu pihak-pihak dikatakan mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Lalu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan atau tidak. Yang ketiga, pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak dari suatu perusahaan atau suatu kepentingan substansial dalam hak juara dan dalam hak suara dan kekuasaan. Untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Terakhir, pengaruh signifikan ini sendiri adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan perwakilan dalam Dewan Komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan. Transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar, atau perjanjian. Ya, selanjutnya ada pengertian hubungan istimewa menurut perpajakan. Jadi di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 3A, pasal 18 ayat 4, pasal 9 ayat 1 huruf F, dan pasal 10 ayat 1 dianggap ada hubungan istimewa apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain yang dapat mempengaruhi harga, yaitu adanya kemungkinan harga ditekan lebih rendah dari harga pasar. Yang kedua, dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Ini ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 18/PJ53/1995 dan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 pasal 8 ayat 4. Dan yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Nah, hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping atau derajat. Dan apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa. Nah, itulah bagaimana jika perusahaan itu dianggap memiliki hubungan istimewa berdasarkan perpajakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perpajakan atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, dalam kegiatan usaha seperti jual beli harta, harga perolehan harta bagi para pihak pembeli itu adalah harga yang sesungguhnya dibayar, sedangkan untuk pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Namun, dengan adanya hubungan istimewa, hal itu dapat menyebabkan penghasilan yang dilaporkan kurang dari semestinya bagi pihak penjual ataupun pengorbanan biaya melebihi dari yang seharusnya bagi pihak pembeli. Sehingga penghindaran pajak dapat dengan mudah dilakukan bagi para pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Nah, untuk memahami lebih lanjut, berikut ini adalah konsep mengenai pengaruh aspek perpajakan dalam hubungan istimewa yang diatur dalam beberapa dasar hukum yang akan saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama itu perpajakan atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa itu diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tepatnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang dimana hubungan istimewa itu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sampai dengan ayat 3D, Pasal 9 ayat 1 huruf F, dan Pasal 10 ayat 1 dianggap ada apabila WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir. Kemudian yang kedua yaitu WP menguasai WP lainnya atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Atau yang ketiga itu terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun senenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Jadi dari Pasal 18 ayat 4 ini dapat kita simpulkan bahwa ada 3 poin utama yang dianggap, yang hubungan istimewa itu dianggap ada. Yang pertama itu apabila ada penyertaan modal, kemudian yang kedua adalah penguasaan, dan yang ketiga adalah hubungan keluarga. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari masing-masing pasal dari pasal 18 ayat 4 UU PPH. Nah, yang pertama ini yaitu penjelasan mengenai penyertaan modal gitu. Nah, mungkin bisa dilihat dari skema di samping. Nah, penjelasan dari skema tersebut adalah misalnya PT A mempunyai 50% saham PTB. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PTB mempunyai 50% saham dari PT C, PT A sebagai pemegang saham PTB secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25%. Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Kemudian apabila PT A juga memiliki 25% dari PT B, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa seperti di skema di samping dapat juga terjadi antara orang pribadi maupun badan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu terkait penguasaan. Jadi di sini ada dua macam, yaitu penguasaan manajemen secara langsung dan penguasaan manajemen secara tidak langsung. Nah, mungkin bisa dilihat di slide teman-teman semua. Jadi Tuan A dan Tuan B adalah direktur PTX, sedangkan Tuan C adalah komisaris di PTX. Selain itu, Tuan C juga menjadi direktur di PTY dan Tuan B sebagai komisaris di PTY. Kemudian Tuan B junior adalah direktur PTAB, sedangkan Tuan E adalah komisaris dari PTAB. Tuan B junior adalah anak dari Tuan B yang dimana menjadi direktur di PTX dan komisaris PTY. Nah, mungkin bisa dilihat dari skema yang ada di bawah. Jadi penjelasannya adalah dari contoh di atas, antara PTX dan PTY itu mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung. Karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PTX, juga bekerja sebagai komisaris PTY. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PTX, juga bekerja sebagai direktur di PTY. Jadi jika PTX ini menerima bantuan dari PTY ataupun sebaliknya, maka bantuan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima. Nah, kemudian demikian pula antara PTY dan PTAB juga mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B sebagai ayah yang bekerja sebagai komisaris di PTY dengan Tuan B junior sebagai anak yang bekerja sebagai direktur di PTAB. Nah, jadi jika PTAB menerima bantuan dari PTY atau sebaliknya, maka bantuan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima.
Kemudian, jika Tuan B Junior itu merupakan anak menerima bantuan atau sumbangan atau hibah harta dari Tuan B sebagai ayah, maka bantuan atau sumbangan tersebut dikecualikan dari objek PPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 UU PPH, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT AB, bukan antara Tuan B dengan Tuan B Junior. Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memiliki hubungan penguasaan. Nah, selanjutnya selain penguasaan manajemen secara langsung, itu ada penguasaan manajemen secara tidak langsung. Jadi misalnya ada Tuan Eko adalah direktur dari PT GRD, dan Tuan Akri sebagai komisaris PT GRD. Tuan Eko dan Tuan Akri nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan PT GO, misalnya berwenang menandatangani kontrak dan pihak ketiga menandatangani cek dan sebagainya, walaupun Tuan Eko dan atau Tuan Akri tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT GO. Nah, dalam contoh di atas, antara PT GRD dan PT GO mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara tidak langsung. Jadi jika PT GO ini menerima bantuan dari PT GRD atau sebaliknya, bantuan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang kaitannya dengan dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang ketiga yaitu terkait hubungan keluarga. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah saudara. Kemudian yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu mertua dan anak tiri. Sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang kedua. Itu merupakan dari pasal 2 ayat 2 UU PPN. Nah, tepatnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, mungkin di sini tertera ini dalam Undang-Undang Perubahan kedua. Di perubahan kedua, jadi di pasal 2 ini dijelaskan yang pertama itu dalam pasal 2 ayat 1, dalam harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP atau JKP itu dilakukan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut berakhir. Kemudian pasal 2 ayat 2 huruf B ini, pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, ayat ketiga, yaitu terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau ke samping 1 derajat. Jadi dapat disimpulkan juga di dalam pasal 2 ayat 2 UU PPN ini sama halnya dengan di dalam UU PPH. Jadi 3 poin utamanya itu tetap, yaitu penyertaan modal, penguasaan, dan juga hubungan keluarga. Namun yang menjadi perbedaan di sini adalah ini konteksnya itu PPN. Jadi transaksi antara PKP dalam melakukan penyerahan BKP atau JKP seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan-penjelasan dari masing-masing pasal dan ayat yang telah saya paparkan sebelumnya. Nah, yang pertama ini terkait penyertaan modal. Jadi, contohnya itu PT Jaya merupakan perusahaan industri sepatu yang memiliki penyertaan modal sebesar 30% pada PT Makmur, yang merupakan perusahaan penyamakan kulit. Dan juga PT Jaya itu memiliki penyertaan sebesar 40% kepada PT Jaya Makmur, yang merupakan sebuah perusahaan industri tas. Jadi dalam kasus ini itu dapat disimpulkan antara PT Jaya, PT Makmur, dan juga PT Jaya Makmur terdapat hubungan istimewa. Jadi bisa dilihat juga dalam skemanya. Kemudian yang kedua ini terkait penguasaan. Jadi
Penguasaan yang tertera dalam UU PPN ini dapat terjadi melalui manajemen atau penggunaan teknologi kendati pun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Jadi mungkin bisa dilihat contohnya yaitu dari skema yang tertera di layar. Nah, kemudian di sini ada terkait hubungan keluarga. Jadi sama halnya dengan UU PPH, itu hubungan keluarga itu hubungan baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau kesamping 1 derajat. Nah, keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ini adalah ayah, ibu, ataupun anak. Sedangkan hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan kesamping 1 derajat itu adalah saudara. Kemudian yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu mertua dan anak tiri. Sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping 1 derajat itu contohnya adalah ipar. Yang selanjutnya, ketentuan lain di Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 2203/2020. Pasal 4 PMK 22/2020 menegaskan lebih lanjut bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat salah satu dari ketiga kondisi yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH yang mengakibatkan adanya kondisi ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya. Contoh transaksi dipengaruhi hubungan istimewa. Penguasaan. Jadi diketahui Bapak Joko adalah seorang profesional yang sering melakukan jasa teknis di PT Moulding Indonesia. PT Moulding Indonesia memberikan imbalan sebesar 40 juta rupiah atas jasa yang dilakukan Bapak Joko. Bapak Joko juga merupakan pemegang saham PT Moulding Indonesia. Jadi apabila jasa yang sama diberikan oleh tenaga ahli yang lain yang setara dengan yang diberikan Bapak Joko hanya dibayar 30 juta, maka jumlah selisihnya yaitu 10 juta tidak bisa dibebankan sebagai biaya di PT Moulding. Mengapa demikian? Dasar hukum pasal 9 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPH. Karena Bapak Joko dianggap menerima dividen lebih besar dari PT Moulding sebesar 10 juta. Bapak Joko memiliki hubungan penguasaan sehingga dia dianggap memiliki hubungan istimewa. Karena Bapak Joko merupakan pemegang saham utama dari PT Moulding Indonesia. Penyertaan modal. Jadi diketahui CVABC memiliki 26% penyertaan saham di PT XYZ pada tahun 2020. CVABC membeli beberapa mesin milik PT XYZ dengan harga 3 miliar rupiah. Mesin dengan kondisi yang sama memiliki harga pasar 5 miliar rupiah. Dasar hukumnya pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Berdasarkan data di atas, kita dapat mengidentifikasi PT XYZ akan mencatat penjualan 5 miliar yang jumlah yang seharusnya diterima, sedangkan CVABC akan mencatat nilai mesin 5 miliar, jumlah yang seharusnya dikeluarkan bukan jumlah sesungguhnya yaitu 3 miliar. Selanjutnya hubungan keluarga. Diketahui Pak Budi adalah pemegang saham mayoritas di PT CBA. Pak Budi merekrut Pak Amir, adik Pak Budi sendiri, sebagai manajer keuangan dengan gaji 50 juta rupiah. Setiap bulannya apabila untuk jabatan yang sama milik seperti Pak Amir dengan perusahaan yang setara gaji manajer keuangan 20 juta. Di sini maka PT CBA boleh membebankan 20 juta sebagai gaji Pak Amir karena antar Pak Amir dan Pak Budi terdapat hubungan istimewa yaitu hubungan keluarga, dan 30 juta rupiah yang diterima Pak Amir dianggap sebagai dividen terselubung. Selanjutnya, tax planning terkait perpajakan atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Tax planning terkait konteks PPH, pengaruh hubungan istimewa terhadap WP Badan. Kewenangan WP Badan menentukan kembali hutang sebagai modal. Kewenangan WP Badan melakukan perjanjian dalam penentuan harga transaksi. Kewenangan WP Badan juga menetapkan pihak yang sebenarnya. Kewenangan mendapatkan sebagai penjual, kewenangan penentuan kembali besarnya penghasilan. Planning terkait konteks PPN, faktur pajak dalam transaksi hubungan istimewa. Menghitung dasar pengenaan pajak DPP dalam transaksi diskon, pembetulan faktur pajak, kontrak BKP atau JKP, kurs dan mata uang dalam faktur pajak. Kewenangan DJP diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 18 ayat 3. Pasal 18 ayat 3 prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PPKU dan kewenangan Dirjen Pajak menentukan utang sebagai modal bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Yang pertama itu ada pasal 18 ayat 3A itu mengatur tentang advance pricing agreement.
Kemudian ada ayat 3B itu pembelian saham penyertaan mod. Pembelian saham atau penyertaan pada suatu perusahaan wajib pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut. Kemudian ada ayat 3C yaitu penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduct company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country. Kemudian 3D ada penentuan kembali penghasilan diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pihak afiliasi dari luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu subbahasan penentuan harga pasar wajar atau yang biasa disebut dengan arm's length principle. Nah, di sini prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Nah, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Kemudian yaitu prinsip dari arm's length principle ini, yang pertama yaitu melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan, kemudian menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis yang tepat, yang mana hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer ini akan masuk ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang terakhir yaitu mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan undang-undang perpajakan. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini didasarkan pada norma yang mana harga atau laba atau transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yang mana akan ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Nah, dalam OECD mengatakan metode pendekatan untuk menentukan harga pasar wajar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan transaksional. Dalam pendekatan tradisional, metodenya terbagi dalam tiga, yaitu metode comparable uncontrolled price atau metode harga pasar sebanding, lalu metode resale price atau metode harga jual minus, dan metode cost plus. Kemudian pada pendekatan transaksional sendiri terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode profit split atau metode pembagian laba, dan transaksional net margin method atau metode laba bersih transaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih.